Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Bunda harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan memasuki materi tema 7 Indahnya Keberagaman Negeriku, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Selamat belajar. Kamu telah mengetahui karya seni rupa yang dibuat dengan teknik tempel. Ayo cobalah membuat karya serupa. Yang pertama, cara membuat karya montase. Tentukan tema karya, misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua, buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. Yang ketiga, carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat kamu peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. Kemudian guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. Rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan. Jika perlu, lengkapi dengan gambar yang menggunakan pensil, lalu warnailah. Kemudian cara membuat karya kolase. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas, kain, kayu, atau biji-bijian. Potongan-potongan bahan kolase kecuali biji-bijian. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Nah, jadi dari montase dan kolase perbedaannya adalah pada pengaplikasian media yang dipilih ya. Kalau tadi montase itu menggunakan gambar dari buku bekas atau majalah bekas ya. Nah, tapi kalau kolase dari bahan alam, kayu, biji-bijian, kain, kertas yang disusun ya. Jadi bisa kita bedakan ya antara kolase dan montase. Kemudian cara membuat karya mozaik. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kain atau kertas. Potongan-potongan kertas kecil atau kain menjadi potongan kecil-kecil. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Untuk karya mozaik, kamu dapat menggunakan kertas warna-warni atau biasa kita sebut dengan origami ya. Gunting kecil-kecil kertas warna-warni, selanjutnya buatlah sketsa gambar, lalu tempelkan guntingan kertas pada bidang gambar. Perhatikan komposisi warna supaya menarik. Kemudian cara membuat karya aplikasi. Siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas berwarna atau kertas bekas kalender ya. Kemudian rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lainnya sesuai dengan gambar yang dirancang. Kemudian tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Nah, benda yang akan dihias ini maksudnya adalah misal kalian mau menghias sampul buku gitu. Sampul buku yang coklat itu ya, itu kan polos tuh. Bisa kalian hias dengan gambar bunga, kupu-kupu, atau yang lainnya ya, biar lebih menarik. Dan kalian juga biar lebih semangat untuk belajarnya. Untuk karya aplikasi, siapkan benda yang akan kamu beri hiasan. Sebagai contoh, kamu akan menghias sampul bukumu. Siapkan kertas warna sesuai warna yang kamu inginkan. Nah, tadi sudah Bunda jelaskan ya sebelumnya. Jadi, untuk karya aplikasi ini bisa kita terapkan untuk menghias benda. Salah satu contohnya adalah menghias sampul buku. Kalau karya montase, kolase, dan mozaik mungkin itu hanya sebuah karya yang kita kerjakan di dalam buku gambar aja ya. Tapi berbeda hal dengan karya seni aplikasi ini. Gitu, bisa kita pakai untuk menghias buku sampul kita atau buku diari kita gitu. Baik, selanjutnya melaksanakan sikap toleransi. Toleransi kita sudah singgung ya kemarin di pembelajaran 3 dan 4 ya. Nah, di pembelajaran 5 dan 6 ini kita lebih gali lagi lebih dalam. Melaksanakan sikap toleransi. Kita harus mempunyai sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat Indonesia, baik keragaman agama, suku, dan ras, sosial budaya maupun gender.
Sikap toleransi dalam keragaman bangsa Indonesia sangat penting dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pentingnya sikap toleransi antara lain, yang pertama, membentuk persatuan bangsa, yang kedua, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat, yang ketiga, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi hendaknya juga diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Berikut beberapa contoh penerapan sikap toleransi dalam berbagai lingkungan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan keluarga sebagai berikut: membantu pekerjaan orang tua di rumah, membantu adik saat kesulitan dalam belajar, menghargai perbedaan pendapat antar anggota keluarga, menjaga ketenangan saat jam tidur siang, mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Kemudian yang kedua, lingkungan sekolah. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan sekolah sebagai berikut: menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar, menghargai perbedaan pendapat dengan teman, tidak membedakan suku, agama, dan ras teman dalam bergaul, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, lingkungan masyarakat. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan masyarakat sebagai berikut: ramah kepada tetangga, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat, memberikan kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Nah, di sini Bunda ada bagan ya tentang menghargai perbedaan. Yang pertama, arti penting melaksanakan sikap toleransi, yaitu membentuk persatuan bangsa, menciptakan kerukunan antar warga, memunculkan rasa nasionalisme, memperkukuh NKRI. Kemudian pelaksanaan toleransi bisa diterapkan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat ya. Kemudian kita memasuki materi tentang Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara diberikan gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pemberian gelar itu ditetapkan pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Gelar itu diberikan Ki Hajar Dewantara atas jasa beliau merintis pendidikan umum di Indonesia. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara pada tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Namun pada usia 40 beliau diganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan ya, Raden Mas, karena beliau ingin dekat dengan masyarakat. Beliau lulus dari ELS atau biasa disebut dengan Sekolah Dasar Belanda, lalu melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Namun tidak selesai. Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan di banyak surat kabar, yaitu Utusan Hindia, Kaum Muda, Jajah Timur, The Express, Pusara, Sediotomo, dan Miden Jaya. Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik. Melalui organisasi Budi Utomo, beliau menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1912, beliau bersama Does Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Indis Partij. Indis Partij merupakan partai yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mengkritik perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Prancis. Akibatnya beliau dibuang ke negara Belanda. Di sana beliau mempelajari pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 1932, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia. Beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Dari sekolah inilah lahir konsep pendidikan nasional.
Saat Indonesia merdeka dan menjadi republik, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April 1959. Jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Baik, tadi kita sudah membaca tentang riwayat Ki Hajar Dewantara ya. Nah, di sini banyak sekali kata-kata sulit yang kita temukan. Baik, kata sulit yang pertama adalah ningrat, artinya golongan orang-orang mulia atau bangsawan. Yang kedua yaitu bumi putra, artinya kelompok penduduk di Indonesia yang dianggap sebagai penduduk asli Indonesia. Kemudian politik, politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Kemudian ada juga partai. Partai artinya organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Kemudian ada konsep. Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Baik, tadi kita sudah mengerti akan kata-kata sulit yang terdapat pada teks Ki Hajar Dewantara ya. Nah, di sini Bunda akan paparkan lagi nih tentang gagasan pokok dari teks Ki Hajar Dewantara. Paragraf pertama, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Paragraf kedua, Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Pada paragraf ketiga, tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan. Kemudian paragraf keempat, Ki Hajar Dewantara aktif dalam kegiatan politik. Pada paragraf kelima, Ki Hajar Dewantara dibuang ke Belanda. Pada paragraf terakhir, jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari teks tersebut. Nah, informasi yang kita dapatkan dalam teks Ki Hajar Dewantara yang pertama ada Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara berjasa merintis pendidikan umum di Indonesia. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lulusan dari Els lalu melanjutkan ke Stovia. Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan di banyak surat kabar. Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik. Pada tahun 1912, beliau bersama Doas Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Indis Partij. Kemudian pada tahun 1913 beliau dibuang ke negara Belanda. Di sana beliau mempelajari pendidikan dan pengajaran. Beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Dari sekolah inilah lahir konsep pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April 1959. Jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Baik, dari pembelajaran 5 dan 6 dapat kita simpulkan ya. Yang pertama tadi kita sudah mempelajari tentang apa? Ya, tentang mozaik, montase, kolase, dan aplikasi. Kemudian juga kita juga telah mempelajari kata-kata sulit yang terdapat pada teks Ki Hajar Dewantara. Terus kita juga sudah mempelajari tentang gagasan pokok yang terdapat pada teks Ki Hajar Dewantara. Lalu kita juga sudah mempelajari tentang informasi penting apa saja yang terdapat pada teks Ki Hajar Dewantara. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Bunda cukupkan ya. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.